Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna aslakal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin muslimat, para ummahat wa akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, walhamdulillah, dengan nikmat Allah, rahmat dan karunia Allah, kembali kita bisa hadir ke majlis ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk membekali diri kita dengan ilmu yang merupakan semulia-mulia ilmu, itu ilmu memahami syariatullah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu syar'i. Yang ilmu syar'i inilah yang insya-Allah taala merupakan jalan bagi kita untuk mendapatkan surga Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka insya-Allah taala menuntut ilmu syar'i merupakan semulia-mulia jalan untuk mendapatkan surga Allah. Apabila kita ingin meraih surga Allah, tuntutlah ilmu syar'i. Pelajarilah, pahami dan amalkan. InsyaAllah ta'ala pembahasan kita pada kesempatan ini sesuai dengan informasi yang telah kita berikan, yaitu tentang pendidikan keluarga yang kita ambil dari buku 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh. 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh. Di mana di antara kewajiban kita dan amanah yang diemban kepada kita, itu amanah seorang muslim untuk mendidik keluarganya. Sama-sama kita ketahui, keluarga itu meliputi anak, istri, suami, juga mungkin orang tua, orang-orang terdekat kita. Yang mana dalam mendidik keluarga ini, konsepnya adalah dengan memulai dari diri sendiri. Mulai dari sendiri, kemudian orang-orang yang menjadi tanggungan, orang-orang yang menjadi tanggung jawab yang terdekat, yaitu seperti suami, tentu dalam hal ini suami kepada istrinya, istri kepada anaknya. Jadi mendidik keluarga itu dimulai dari orang-orang yang terdekat, yang menjadi tanggung jawab yang terdekat. Lalu kepada orang yang dekat.
Inilah yang Allah firmankan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, di mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bahan bakar api neraka itu manusia dan batu. Alaiha malaikatun, di atasnya ada malaikat-malaikat. Digambarkan malaikat-malaikat itu makhluk yang tidak kasar. Giladun shidadun, malaikat yang tegas, warna yang menarik. La ya'sunallaha, mereka tidak pernah mendurhakai Allah. Malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah. Malaikat adalah makhluk yang patuh. La ya'sunallaha ma amarahum, apa yang diperintahkan kepada mereka, ya, bahwa malaikat tidak pernah membantah, membangkang. La ya'sunallaha ma amarahum, Allah dia tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Oleh karena itu seorang muslim, cita-cita tertinggi seorang muslim itu adalah bagaimana ia menyelamatkan diri dan keluarganya dari api neraka. Ini cita-citanya. Bagaimana dia dan keluarganya masuk, ya, surga dan terhindar dari api neraka. Ini cita-cita, ini visi misi dalam hidup berkeluarga. Oleh karena itu seorang muslim bertanggung jawab atas mereka. Kelak dia akan dihisab terkait mereka. Dihukum manakala melalaikan pendidikan ini. Jika seorang orang tua melalaikan pendidikan anaknya, maka kelak dia akan dihukum. Kelak dia akan tuntut oleh Allah. Ya. Kemudian ketahuilah, pendidikan itu bukan perkara yang cepat. Pendidikan itu bukan perkara masalah yang insidental. Tiba-tiba aja dia sudah pintar, tiba aja sudah solehah. Tidak. Mesti mengalami proses yang panjang. Oleh karena itu pendidikan itu bukan insidental. Belajar 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, yang dah alim, mengajar orang pula. Ya. Pendidikan bukan sesuatu yang insidental atau perkara tidak penting atau pemikiran sambil lalu atau sekadar, ya, terlintas dalam benak. Akan tapi pendidikan itu adalah hajat mendasar. Hal yang mendasar. Perkara yang harus urusan yang akal-akalnya menancap di masa lalu yang telah pergi untuk menyeberangi masa kini yang berjalan dan membentangi masa lalu. Oleh karena itu kesalahan seorang keluarga merupakan nikmat Allah yang wajib disyukuri. Kesalahan seorang keluarga adalah sebuah nikmat yang besar dan karunia Allah yang wajib disyukuri. Tidak ada yang merasakannya, mengetahui keutamaan dan mengenal kadarnya kecuali orang yang terhalang meraihnya, yang mana hatinya dibekap oleh kebalikannya dan kalbunya dibelenggu oleh syaitan yang berlawan dengannya. Sebagaimana juga setiap tanaman, ya, ada penanamnya.
Kalau ada tanaman itu pasti ada tanaman. Tidak mungkin muncul sendiri. Setiap harta ada pengumpulnya. Kenapa harta itu banyak? Mungkin ada orang mengumpulkannya. Akhirnya dia banyak. Demikian juga hidayah. Hidayah juga demikian. Hidayah itu dia memiliki sebab-sebab dan jalan-jalan. Hidayah juga memiliki penghalang-penghalang dan lintang-lintangan. Ini hidayah. Jadi apa yang kita lakukan dari kebaikan itu tidak langsung berjalan mulus. Ya, ada halangannya, ada hambatan, ada lintang-lintangan. Maka sebagai seorang Muslim, apa yang wajib bagi kita? Yang wajib harus ada pada setiap Muslim mencari hidayah, mencari jalan hidayah dan memanfaatkannya. Ya. Bagaimana jalan hidayah itu kita cari dan kita manfaatkan. Contoh pada hari ini para ummahat datang ke Majelis Ilmu, apa tujuannya? Mencari hidayah. Mencari hidayah dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Maka seorang Muslim harus mengetahui bahwa pendidikan memerlukan usaha gigih dan tidak mengenal kemalasan. Iya. Kalau kita ingin didik diri kita, ingin didik anak kita, gigih kita. Salatnya saja contohnya. Kalau salat hanya kita suruh sekali salat, kemudian tidak salat, lalu kita biarkan, ini tidak didik. Ya. Harus ada kegigihan kita. Pokoknya anak saya salat. Apalagi kalau sekiranya dia sudah umur mulai 7 tahun. Di mana pendidikan ini perlu usaha yang gigih. Yang tidak mengenal kemalasan. Tidak boleh malas kita. Malas pengajian, ya tidak dapat ilmu kita. Malas belajar, malas baca Quran. Pendidikan ini butuh apa? Pengorbanan. Yang tidak sejalan dengan kebakilan. Kalau kita bakil, pelit kita, tidak mau kita berkorban, tidak dapat ilmu. Ya, makanya ibu-ibu yang ke sini kayak motor, ada minyaknya, ya. Butuh pengorbanan. Waktu. Berkelanjutan yang tidak mengenal berhentinya. Yang proses pendidikan ini, yang namanya kita belajar, itu berlanjut terus. Ya. Walaupun dia sudah berumur, walaupun dia sudah tua, tetap belajar. Belajar. Karena ilmu itu tidak diagih juga Allah sekaligus lah. Sekali pengajian dapat ilmu sudah dapat. Tidak. Tapi dapat salah satu, besok dapat satu lagi. Begitulah Allah memberikan ilmu kepada hambanya. Tidak sekaligus ilmu diberikan oleh Allah. Pengorbanan tidak sejalan dengan kebakilan. Berkelanjutan yang tidak mengenal berhenti. Ya, lanjut. Tidak ada henti-hentinya. Semangat yang tidak rela dengan hal rendah. Ya. Lalu bersemangat, memotivasi dirinya. Tekad yang tidak cocok dengan sikap berpangku tangan. Kalau kita pangku tangan aja, santai aja dalam untuk ilmu ini, ya dapat ilmu kita. Oleh karena itu, cukuplah sebagai keutamaan di mana seorang hamba memetik pahala dari usahanya sampai mati. Jadi dia berusaha untuk mendidik dirinya sampai mati. Belajar, ikut pengajian, diamalkan. Hanya mati aja. Jadi kalau pendidikan agama kita ini, kalau anak sekolah ya ada tingkatan mulai dari TK, kemudian SD, ya SMP, SMA, kuliah. Di kuliah tidak ada lagi.
Tapi bukan berarti dia tidak mendidik dirinya, tidak melatih dirinya, tidak mengilmui. Itu adalah hal yang tetap. Kemudian, ketahuilah bahwa pendidikan generasi kita ini, kalau kita betul-betul sungguh-sungguh akan membuahkan hasil. Apa hasilnya? Hasilnya akan kita dapat nanti dia sampai ke akhirat. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathah. Apabila mati manusia, putus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara tadi? Ya. Sedekah jariyah. Sedekah yang kita bayarkan, berikan pada orang lain dalam bentuk wakaf infak. Nah, ini akan terus mengalir pahalanya. Ilmin yuntafa' bih. Kedua, ilmu yang bermanfaat dengannya. Ilmu syar'i. Awaladin salihin yad'ula, atau doa anak yang saleh yang mendoakannya. Nah, itulah dia hal yang memberikan semangat bagi seorang muslim. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Oleh karena itu, kemuliaan seorang muslim akan dapat diketahui dengan hadis di atas. Derajat seorang muslim terangkat darinya. Padahal dilipat gandakan karenanya, dan kebaikan, ya, menanggung apa yang tinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, Innal rajula turfa'u darajatahu fil jannah. Nanti diriwayatkan ada seorang bapa diangkat derajatnya di surga. Sehingga apa? Menimbulkan pertanyaan. Fayaqulu anna li hadha. Kenapa aku sampai di sini? Lalu dikatakan kepadanya, istighfari waladik. Ini adalah karena istighfar anakmu. Bayangkan bagaimana manfaat sebuah pendidikan terhadap anak yang senantiasa dibina, dididik dengan agama. Di mana ketika orang tuanya usia lanjut, dia berusaha untuk terus memperbaiki dirinya. Diangkat derajat seorang ayah, seorang ibu ketika di dunia anaknya selalu mengistighfarkan orang tuanya. Astagfirullahaladzim, atubu. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua, ya Allah. Kemauan anak untuk mendoakan itu kan karena buah dari pendidikan yang kita berikan pada anak. Diangkat derajat, diberikan maqam. Rupanya karena anaknya semasa hidup di dunia selalu memintakan ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Istighfar orang tuanya. Oleh karena itu ajari anak-anak kita, kalian kalau sudah besar nanti jangan lupa mohonkan ampun dosa orang tua, ya. Jangan lupa mengistighfarkan ayah dan abi dan umi. Dia kata abi dan umi tidak ada lagi, kalian sebanyak, ya, mengistighfarkan abi dan umi. Nah, kelak pendidikan yang baik tadi akan menyatukan seorang mukmin dengan orang-orang yang dicintainya dan kerabatnya. Artinya nanti apakah kita akan bertemu dengan keluarga kita di surga? Ya, anak kita lah, mungkin suami kita. Apakah bersobok intinya nanti di surga atau di akhirat? Atau kita hanya di situ nanti nafsi-nafsi? Nah, untuk jawabannya apa? Lihat surah At-Tur ayat 21.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Allah berfirman, ya, walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatahum, orang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka, wattaba'athum dzurriyyatahum, ya, mereka mengikuti, ya, mereka orang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di akhirat, dan kami akan mengurangi sedikit pun, kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Nampak di sini bagaimana, ya, kita kelak di surga dengan keluarga kita di dunia ini akan ketemu. Apa yang bertemukan tadi? Al-iman wal amal saleh. Iman dan amal saleh. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatahum, ya, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Jadi artinya kita di dunia ini yang suami istri, anak-anak, apakah nanti akan ketemu juga? InsyaAllah kita akan ketemu di surga. Tapi kalau yang satu masuk surga, yang satu masuk api neraka, yang tidak ketemu. Nah, ketahuilah, pendidikan agama ini akan membuat kita terhormat. Jiwa menjadi ridha, terhormat kita. Terpandang kita ketika kita belajar ilmu agama ini. Jadi pendidikan itu membuat kepala terangkat, dihormati. Namun bukan kita belajar, kita menuntut ilmu bukan mencari agar dihormati orang, enggak. Penghormatan itu akan muncul dengan sendirinya ketika kita menampakkan diri kita sungguh-sungguh. Bahkan orang yang pendidikannya bagus, alam pikirannya juga bagus. Hartanya terjaga, generasi terlindungi, hati sanubari menjadi tenang. Pendidikan mewujudkan keserasian, menipis perbedaan. Kemudian ketahui, hidayah adalah anugerah Allah yang mulia. Hidayah tidak Allah berikan kepada setiap orang. Tapi hidayah itu Allah berikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Ya. Karena hidayah itu karunia Allah. Walaupun dia mungkin tamat pesantren, tapi tidak dapat hidayah untuk mengamalkan sunnah. Ya tidak juga. Walaupun dia tinggal di Timur Tengah, tapi tidak dapat hidayah untuk mendapatkan ilmu. Maka meraih hidayah itu hal yang sulit. Maka kandungan buku ini berisikan 100 pemikiran tentang pendidikan keluarga yang dikumpulkan dari realita sebagai lampu penerang. Bagi siapa yang ingin meneliti buku ini sebagai jalan lurus, membantu bagi pemula penuntut ilmu, penuntut ilmu
sebagai penutup mulut bagi orang yang benci, pembantu bagi pemula, penutup mulut, pembenci, pengingat bagi siapa yang menyia-nyiakan amanatnya. Mari kita lihat apa saja hal-hal yang mendasar di jalan pendidikan. Yang harus kita ketahui sebagai seorang pendidik, ya mungkin kita sebagai seorang guru kita bagi anak-anak kita, atau guru di sekolah, atau mungkin kita sebagai anak, ya, adik atau kakak. Maka kita perlu mengetahui hal-hal yang mendasar dalam pendidikan, agar kita bisa, ya, mengarahkan keluarga kita kepada jalan Allah. Yang pertama adalah yakini bahwa pendidikan itu adalah ibadah. Pahala bagi seorang hamba ketika dia belajar, ketika ia menuntut ilmu, ia mendapatkan pahala. Jadi belajar, mendidik diri adalah ibadah. Kalau ibadah dia mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan, maka seorang muslim upaya untuk mengikhlaskan niatnya karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu sangat terkait dengan niat. Allah perintahkan kita untuk beramal dan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka hanya menyembah Allah saja, mengikhlaskan agamanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Innamal a'malu binniyat. Jadi, setiap kita datang ke majelis ilmu, apa yang kita lakukan? Perbaiki niat kita terus. Ya Allah, jangan salah-salah niat saya. Saya datang belajar dalam rangka untuk mengharapkan ridha-Mu, ya Allah. Saya datang belajar untuk memperbaiki diri saya, ya Allah, agar menjadi seorang muslimah yang baik, yang salehah. Berharap, yang kedua adalah berharap pahala dari Allah saat menggeluti lahan pendidikan ini. Tentu yang kita maksud sini pendidikan itu bukan pendidikan sekolah, ya. Sekolah bagi anak-anak. Pendidikan keluarga adalah nilai-nilai pendidikan yang kita amalkan dalam keseharian, dalam keluarga. Ini yang dimaksud pendidikan tadi. Bukan pendidikan di sekolah, enggak. Pendidikan ini itu berat, tidak mengenal rehat. Tidak ada mengenai istirahat panjang dan tidak berkesudahan. Iya. Untuk menjadi seorang yang saleh dan salehah, panjang prosesnya. Tidak bisa hadir kajian 1 kali, 2 kali, sudah hebat dia, enggak. Meski dia rutin terus untuk ilmu, terus belajar. Oleh karena itu, seorang pelaku ibadah hanya mendapatkan apa yang dia niatkan dalam rangka mendapatkan pahala Allah.
Maka pikiran yang paling baik adalah pikiran yang tertuju pada keluarga. Pikiran paling baik adalah pikiran tertuju untuk keluarga. Nafkah paling utama adalah nafkah yang diberikan kepada kerabat. Dan usaha yang paling baik adalah yang dikerahkan untuk buah hati. Masya Allah. Diriwayatkan dari Thawban radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, afdalu dinarin yunfikuhur rajul dinarun ala iyalihi. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk berkorban harta untuk demi anak kita, demi keluarga kita. Seutama-utama dinar itu kan mata uang pada masa dahulu. Seutama-utama dinar yang diinfakkan oleh seseorang orang laki-laki adalah dinarun ala iyalihi. Dinar yang dipakai untuk keluarganya. Jadi jangan sampai kita enggan untuk berinfak untuk bayar SPP anak kita. Kasih tahu sama abi dan abinya di rumah, jangan enggan, jangan malas kita membayar untuk menginfakkan belanja SPP, uang jajannya, dan juga untuk keluarga, untuk istri. Karena itu ada seutama-utama ibadah. Afdalu dinarin. Ingat hadis ini. Seutama-utama dinar yang kamu belanjakan ada dinar untuk keluarga. Jadi dinar ini kan mata uang. Nanti bisa dikiaskan dengan rupiah. Berarti kalau dia tahu bahwa berinfak untuk keluarga, baik untuk jajannya, biaya pendidikannya, biaya makannya adalah ibadah seutama-utama ibadah. Sehingga tidak ada dia bakil, dia pelit terhadap membiayai keluarganya. Bahkan apa kata Nabi? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Badri, beliau bersabda, innal muslim idza anfaqa ala ahlihi nafaqah wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Sesungguhnya seorang muslim jika dia menginfakkan kepada keluarganya nafkah, maka itu adalah sedekah baginya. Jadi dengan berdasarkan hadis ini, kita tadabburkan hadis ini. Jadi kalau kita memberi uang belanja untuk anak kita, untuk biaya pendidikannya, adalah nilai ibadahnya tinggi. Afdalu dinarin, seutama-utama harta yang kamu infakkan pada seorang adalah harta yang diinfakkan untuk keluarganya. Nah, keluarga itu meliputi apa? Meliputi anak, istri. Itu keluarga. Jadi ketika sang bapak memberi uang jajan pada anaknya, maka dia sudah beribadah. Ketika sang bapak memberikan uang jajan, uang kepada istrinya, berarti dia sudah menjadi ibadah. Ketika sang bapak memberikan uang untuk biaya pendidikannya, SPP-nya lah namanya, maka itu sudah nilai ibadah. Berarti banyak ibadah untuk keluarga itu. Sehingga tidak berat baginya untuk menginfakkan harta tadi. Kenapa? Karena dia telah beribadah kepada Allah. Bahkan tadi dikatakan dalam hadis sedekah. Kemudian ingat, ada hal yang perlu kita garis bawahi. Semua orang mendidik. Banyak orang melakukan pendidikan, mendidik anaknya. Namun tidak semua orang mendapatkan pahala karenanya. Ini ingat. Silakan digaris bawahi kalimat ini. Seorang bapak mungkin didik anaknya di rumah, ibu juga demikian. Semua orang mendidik, tapi tidak setiap orang mendapatkan pahala karenanya. Ini. Kenapa dapat pahala? Karena tidak ikhlas. Karena dia mencerca.
Anak-anaknya minta uang jajan, piti-piti pengenang. Padahal dia memang lapar, butuh kan. Janganlah dia menjawab seperti itu. Lihat keadaannya dulu, apakah memang dia itu sudah banyak dikasih uang jajan atau enggak. Di sini apa? Dalam ibadah untuk keluarga ini butuh kita, ya, keikhlasan kita. Semua orang mendidik, tapi tidak semua orang mendapatkan pahala karenanya. Ada orang mendidik itu ya karena fulus. Nah, mungkin dia mengajar di sebuah sekolah, tapi niatnya semata-mata untuk cari gaji aja, cari duit. Tidak dapat pahala dia. Di rumah juga demikian. Dia tidak mendapatkan pahala dari mendidik anak-anaknya. Karena tidak ada keikhlasannya. Ikhlas inilah yang kita cari dalam mendidik anak. Kemudian hidayah dalam arti penciptaan iman, taufik dan keteguhan di atasnya bukan di tangan Anda. Nah, ini. Hidayah itu bukan di tangan manusia. Tetapi hidayah itu di tangan Allah. Tugas kita apa? Mendidik diri kita. Memperbaiki diri kita atau orang lain. Namun hidayah bahwa mereka mengikuti kita, apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, maka ini semuanya di tangan Allah. Allah yang berkehendak. Dialah yang memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dengan keadilan. Yang wajib atas manusia adalah hidayah dalam bentuk menunjukkan, mengarahkan, menasihati, membimbing. Jadi kita memberikan hidayah hanya sifatnya membimbing, mengarahkan, menasihati. Ini namanya hidayah irsyad namanya. Hidayah itu dibagi dua. Yang pertama namanya hidayah irsyad atau hidayah dalalah. Apa itu? Memberikan petunjuk, mengarahkan, menasihati. Ini namanya hidayah irsyad. Adapun ketika manusia itu menerima nasihat kita, mengamalkan nasihat yang kita berikan, maka hidayah ini nama hidayah taufik. Hidayah taufik milik Allah. Bukan milik kita. Allah yang berkuasa, Allah yang memberikan hidayah yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Tugas manusia adalah memberikan petunjuk, mengajari, ya, memahamkan. Tetapi apakah orang itu paham atau tidaknya, atau bisa mengamalkan, maka itu sangat terkait dengan hidayah taufik. Nah, hidayah taufik inilah hidayah milik Allah. Contoh, awak sebagai seorang isteri, lagi mengaji, lagi belajar talui, tapi anak nak mau dididik, anak nak mau ikut kepada sunnah Nabi, ya, ya. Kita sudah berikan dia pelajaran, telah diajak menuntut ilmu, tapi tidak berubah-ubah, ya. Berarti apa? Kalau sudah ada usaha kita lakukan, kemudian dia tidak berubah, maka dia tidak dapat hidayah taufik. Adapun kita sudah usaha kita, ada usaha kita, tidak dapat hidayah. Begitu juga mungkin para ummahat, suami, istri lagi rajin pengajian, tapi suami tidak berubah. Duduk di lapau, suka duduk di lapau, marokok, segala macam. Sampaikan kepadanya dengan cara baik. Ya, doakan dia. Kalau tidak juga kita sudah berusaha, berarti dia dapat hidayah. Dia tidak dapat hidayah taufik namanya. Nah, hidayah taufik inilah milik Allah. Sedangkan manusia memberitahu, mengabarkan, menceritakan, menasihati, ini adalah hidayah dalalah.
Yang itu tugas manusia. Tapi menjadikan manusia ini berubah, bisa mengamalkan yang kita sampaikan atau dikabarkan oleh Ustaz, ini adalah wewenang Allah. Hidayah taufik namanya. Innaka, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah meskipun kepada orang yang kau cintai. Maksudnya apa? Engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik walaupun kepada orang yang kau cintai. Siapa orang yang kita cintai? Mungkin anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita. Tidak bisa kita memberikan hidayah taufik kepadanya. Walakin Allah yahdi man yasha'. Akan tapi Allah itu memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Sehingga kalau kita sudah berupaya, contoh Nabi itu sudah berkali-kali mendakwahi pamannya Abu Talib. Padahal Abu Talib itu sayang kepada Nabi. Kalau ada orang yang membunuh Nabi, dia bela Nabi tadi. Dari orang-orang Quraisy. Sehingga di akhir hayatnya Abu Talib ini diminta oleh Nabi agar dia Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah. Ya ammi, duhai pamanku. Qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah wahai pamanku. Kalimatun uhajju biha indallah. Kalimat ini akan jadi hujjah bagiku nanti di sisi Allah. Ini kata Nabi. Dia tahu itu kalimat la ilaha illallah, tahu maknanya. Dia tahu konsekuensinya. Akhirnya bagaimana? Apa kata pamannya yang lain yang ketika itu ada di dekat pamannya yang sakit? Jangan. Jangan kau ucapkan itu. La ilaha illallah. Akhirnya dia nak dapat hidayah. Akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Tak beriman kepada Allah. Enggan dia. Untuk mendapatkan hidayah itu dia enggan. Oleh karena itu ada orang yang menolak hidayah karena faktor enggan. Aba wastakbar. Di dalam hadis dikatakan, Allah berfirman, ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum dalun, kalian sesat, illa man hadaitu, kecuali yang telah aku tunjuki. Fastahduni, mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, aku akan memberikan kamu hidayah. Kemudian para ummahat, sini digambarkan tentang hidayah tadi. Ada kalanya seseorang menasihati istrinya, namun istrinya itu tidak mengindahkan atau tidak terbimbing ke jalan yang benar, maka dia tinggal membuka sepasang, dia tinggal melihat bagaimana sejarahnya, dalam istri Nabi Nuh, dan istri Nabi Lut. Bagaimana sejarahnya istri Nabi Nuh dan Nabi Lut? Padahal suaminya Nabi, Nabi Lut, Nabi Nuh, istrinya tidak beriman kepadanya. Ada kala seperti itu. Dan ingat pula istri Fir'aun. Suaminya siapa? Fir'aun. Istrinya beriman. Yang istrinya ini, Asiyah ini tetap dalam keimanannya. Fir'aun tidak dapat hidayah. Karena hidayah itu milik Allah. Jadi dengan melihat itu, terhiburlah seseorang. Rupanya jangan saya saja, Nabi saja istrinya seperti itu tidak dapat hidayah. Apalagi kami. Sehingga dengan melihat sejarah tadi, membuat dia beriman kepada Allah. Berarti Allah belum menunjuki hatinya. Meskipun dia sudah belajar untuk ilmu.
Demikian juga dalam persoalan hidayah. Dalam kaitan dengan anak-anak. Kita sebagai orang tua, kita sudah didik anak kita, dah arahkan untuk beribadah kepada Allah, salat, menjaga hijabnya, semuanya dijaga. Ya, kita sudah nasihati dia. Namun tidak berubah. Seorang ibu, seorang ayah menasihati anaknya. Anaknya suka keluar, main-main, tidak menjaga diri. Maka dalam hal ini, buka lembaran tentang Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh dan anak-anaknya. Nabi beriman, nabinya beriman, Nabi Nuh beriman, sementara anak istrinya tidak bisa diatur. Kita akan menghadapi hal seperti itu dalam kehidupan rumah tangga kita. Awak lis taat, abinya taat, ibunya taat, anak enggak. Ada seperti itu. Kalau Nabi Nuh kan, istri beliau dan anak beliau menentangnya. Apakah mereka mendapat hidayah? Enggak. Karena itu sudah ketentuan Allah padanya. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah meskipun pada orang yang kau cintai. Seperti tadi, saudara kita, ya, orang-orang terdekat kita. Kita melihat kisah anaknya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh mengajak anaknya naik ke kapal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Duhai anakku, naiklah bersama kita. Jangan kalian jadi orang-orang kafir. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Apa kata anaknya? Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah ini. Kemudian, qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim wa hala bainahuma al-mawju fakana minal mughraqin. Dan gelombang menghalangi antara mereka berdua. Sehingga anak itu termasuk orang-orang yang tenggelamkan. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah. Dan air pun disurutkan. Setelah keputusan Allah diselesaikan, di kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Dan Nuh beserta kepada Tuhannya sambil berkata, wahai Tuhanku, sungguhnya anakku termasuk keluargaku. Sungguhnya janjimu itulah yang benar. Itu. Artinya Nabi Nuh AS mengajak anak, tapi anak tidak mau. Wahai anakku, naik ke kapalku, nak selamatkan dirimu. Tapi anak tidak mau. Orang tua sudah berusaha untuk mendidik anaknya, mengajar anaknya untuk ke jalan Allah, tapi tidak mau anaknya. Berarti apa? Anak tidak dapat hidayah. Namun tugas sudah disampaikan. Maka kita tidak perlu bersedih. Kalau kita sebagai seorang ibu sudah mengajak anak untuk taat kepada Allah, kalau dia masih kecil bisa kita larang, bisa kita marahi. Kalau sudah besar gimana? Tentu hanya dengan apa? Menasehati. Nasihati baik-baik. Ketahuilah bahwa kemudian yang berikutnya,
Janganlah kita bersandar kepada diri sendiri. Jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Jangan yakin kepada selain Tuhan Anda, kecuali hanya kepada Allah. Serahkan urusan hanya kepada Allah. Bertawakallah kita kepada Allah. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Ini yang Allah firmankan dalam Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah lah kamu bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang mukmin. Hanya kepada Allah berserah diri kita. Hanya kepada Allah berserah diri. Dalam ayat lain, Hud ayat 88, dalam surah Hud ayat 88, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa ma taufiqi illa Allah. Tidak ada taufik bagiku Tidak ada taufik bagi kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan taufik pada kecuali Allah. Wa alaihi tawakkaltu, hanya kepada hanyalah aku berserah diri. Wa ilaihi unib, dan hanya kepada aku akan kembali. Maka kita sebagai seorang muslimah dalam menghadapi keluarga kita, hendaklah kita banyak berharap pada Allah. Jangan suka berharap kepada manusia. Katakan pada diri kita bahwa aku ini cerdik, aku ini pintar, aku pengalaman, aku berusaha keras. Dalam segala keadaan kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian orang berakal tidak meragukan atau bahkan membantah sekalipun, tidak menyaksikan pentingnya teladan yang baik segala bidang kehidupan. Maka di sini apa? Perbaikilah terus diri kita terlebih dahulu. Kalau diri kita sudah baik, masing-masing kita sudah baik, niscaya rakyat akan baik. Kalau rakyat baik, apa yang akan terjadi? Muncullah pemimpin yang baik. Kenapa? Karena rakyatnya baik. Kalau rakyat tidak baik, muncul pemimpin yang tidak baik pula. Perbaiki diri kita terus, sampai datang ajal kita. Kemudian yang keenam, kelembutan itu seperti pisau. Motong tanpa sakit. Motong tanpa sakit. Kelembutan adalah nikmat Allah yang besar, berdampak terhadap jiwa-jiwa yang mulia. Maka kita sebagai seorang ibu rumah tangga umpamanya, untuk mendidik anak kita perlu berlemah lembut. Jangan kasar. Kepada orang lain juga demikian. Kepada orang yang kita dakwahi, jadi lahan dakwah kita, berlemah lembutlah kepada mereka. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam surah Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Disebabkan rahmat Allah lah engkau berlemah lembut. Walau kunta fazan ghalizal qalb, sekiranya engkau keras berkasar hati, lan faddu min haulik, larilah orang di sekitar kamu. Jadi kita sebagai
seorang istri, seorang ibu rumah tangga, ya, dalam kita mendidik, kemudian dalam dakwah kita kepada orang lain, maka kita perlu berlemah lembut dan jauhi sifat kasar kita. Nah, sifat kasar ini akan membuat orang lari dari kita. Ya. Nampakkan akhlak pribadi yang baik kita. Kemudian lapang dada, tidak tergesa-gesa. Yang ketujuh, lapang dada, tidak tergesa-gesa. Dalam mendidik kita, jangan tergesa-gesa, ingin cepat kelar, ingin cepat jadi hafiz Quran, ya, butuh proses yang panjang, ingin cepat berubah. Baru mendengar pengajian, kemudian kita langsung ingin suami kita cepat berubah. Kita ingin anak kita cepat berubah. Dakwah itu butuh proses. Sabar. Jangan kalau kita mendengarkan pengajian tentang riba, langsung aja kita cepat ingin berubah. Tanpa kita memperbaiki akidah dulu. Jangan karena suami kita suka merokok, langsung habis dicerca suami. Ya, dengan tanpa ada adab dan akhlak. Tidak demikian. Ya, tapi lapang dada kita. Tidak tergesa-gesa. Kemudian yang ke-8, jangan sampai terlambat mendidik. Kita mendidik, melakukan pendidikan, jangan sampai terlambat. Kalau anak dari kecil sudah disuruh untuk salat mulai umur 7 tahun. Sampai 10 tahun. Jangan sampai dia dididik kalau sudah besar, sudah balik dewasa. Ya memang dalam Islam itu tidak ada istilah terlambat, tapi ada keterlambatan kita itu karena kelalaian kita. Kecuali kalau terlambat tadi karena sebab baru kita dapat hidayah, umpamanya kita baru dapat ilmu tentang sunnah, ya. Tapi kalau kita sudah mengenal, jangan kita lambat kita untuk memahaminya, mengamalkan. Seorang suami mendidik istrinya mulai awal dia berumah tangga. Didik istrinya. Ajak menuntut ilmu, pengajian. Ya. Kemudian seorang ibu mendidik anaknya, mulai anaknya itu, sejak dia lahir anaknya, diarahkan kepada yang baik, diajak berdialog. Ya. Kemudian ketika anak sudah pandai bicara, kemudian dihafalkan Al-Quran, dengarkan Al-Quran, jangan terlambat mendidiknya. Terlambat kita mendidik anak, ya menyebabkan hasilnya juga terlambat. Ya. Kemudian jangan pernah membuat malapetaka dan ujian dalam agama. Yang sembilannya, jangan pernah membuat malapetaka dan ujian dalam agama. Menghalang-halang mereka dari kebenaran. Kemudian jangan menghilangkan kemungkaran, mendiamkan kemungkaran pada mereka. Kalau ada keluarga kita melakukan kemungkaran, ya sampaikan, walaupun pahit. Jangan membiarkan kesalahan mereka berlarut, ya. Karena kalau berlarut dia sudah terbiasa. Ingat, rumahmu adalah kerajaanmu. Rumah itu adalah sebagai kerajaan. Bagaimana menata kerajaan tadi? Ya. Kemudian seriuslah kita untuk mendidik keluarga kita. Namun jangan pula sampai melampaui batas. Nanti kalau orang melampaui batas atau tasyaddud, berlebihan, maka yang akan membuahkan hasil yang tidak baik. Keras boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Dikit-dikit anak dimarahi, dikit-dikit anak dimarahi, keluar aja dari rumah sedikit marah tanpa sebab. Maka ini bukan metode mendidik, ya. Kemudian saat terjadi kesalahan dan kekeliruan,
hendaklah kita dalam hal ini jika salah ya diarahkan ini yang benarnya. Ya. Kita suka menyudutkan, mengkritik, ya, mempermalukan. Tapi kalau dia anak kita itu baik, anak kita berprestasi, tidak ada pujian bagi kita. Ini adalah hal yang keliru. Inilah yang bisa saya sampaikan pembahasan kita pada kesempatan ini tentang dasar-dasar dalam pendidikan. Ya, dasar-dasar belum dijabarkan lagi yang 100 ide untuk mendidik keluarga tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dalam mendidik ini, khususnya kita sebagai seorang ibu yang mungkin keberadaan kita dengan anak lebih lama dibandingkan dengan ayahnya. Maka kita perlu perhatian dalam pendidikan ini. Andai kata kita belum berkeluarga, maka ini adalah ilmu kita sebelum beramal. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Sampai di sini pembahasan kita. Allahu a'lam bishawab. Tidak ada pertanyaan. Ini kita cukupkan sampai di sini. Kita masuk waktu salat. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.